Halo semuanya, kali ini saya akan membahas film Korea berjudul Space Sweepers dirilis tahun 2021. Film berlatar belakang pada tahun 2092 di mana keadaan bumi semakin buruk. Pepohonan tidak lagi tumbuh, hutan-hutan di bumi sudah musnah. Polusi udara yang memburuk membuat manusia semakin sulit untuk bertahan hidup. Perusahaan raksasa yang disebut UTS membangun rumah orbit baru bagi manusia di atas atmosfer bumi. Namun, hanya segelintir orang terpilih saja yang bisa memasukinya. Orang kaya yang bisa membeli tiket diperbolehkan untuk tinggal, sementara sisanya tersiksa dengan keadaan bumi yang semakin parah. Mereka yang bertahan di bumi melakukan berbagai cara untuk menyambung kehidupan. Salah satunya bekerja sebagai pembersih sampah luar angkasa yang dikenal dengan sebutan Space Sweepers. Taeho seorang pemuda asal Korea Selatan yang tidak memiliki hak untuk tinggal di UTS. Dia bekerja sebagai Space Sweepers. Suatu hari Taeho turun ke bumi untuk mencari anaknya yang hilang pasca kecelakaan. Dia pergi ke distrik Lost and Found, tempat di mana sesuatu yang hilang akan dikumpulkan dan disimpan. Setibanya di sana, penjaga mengusir Taeho karena tidak memiliki uang. Sebagai gantinya, Taeho memberikan beras dan sepatu satu-satunya yang dia miliki agar dia bisa melihat penemuan terbaru tim pencari luar angkasa. Penjaga menunjukkan tubuh anak kecil di sebuah peti. Namun sayangnya, anak itu bukanlah yang dia cari selama ini. Taeho kembali ke luar angkasa untuk melanjutkan pekerjaannya. Sementara itu, sekelompok reporter yang berasal dari bumi berkunjung ke distrik pemukiman UTS. Di sana mereka bertemu dengan James Sullivan, pendiri UTS, orang terkaya dan tertua di dunia yang berusia 152 tahun. Walaupun demikian, dia masih terlihat muda karena kemajuan teknologi yang dia ciptakan. Sullivan menceritakan misi UTS ke depannya untuk menjadikan planet Mars sebagai bumi baru yang nantinya disebut Eden dengan teknologi nanobot. Pohon kehidupan yang disebut super plant dapat tumbuh dengan baik di sana. Dengan begitu, planet Mars akan layak untuk dihuni dan manusia bisa memulai kembali peradabannya. Dalam pertemuan itu terdapat seorang reporter yang menuntut keadilan karena apa yang diciptakan oleh Sullivan hanya bisa dinikmati oleh orang kaya, sedangkan 95% populasi manusia masih hidup menderita di bumi dengan kondisi yang semakin parah. Dia juga mempertanyakan jutaan sampah luar angkasa yang ditimbulkan UTS yang membahayakan para sweeper dan penduduk bumi karena bisa saja puing-puing itu masuk ke atmosfer dan terjatuh. Sementara itu, di luar angkasa, Taeho tergabung ke dalam sebuah kelompok bernama Victory yang terdiri dari 4 anggota termasuk dirinya. Kapten Jang sebagai pemimpin, Taeho sebagai pilot, Tiger Park sebagai teknisi mesin, dan sebuah robot bernama Babs yang bertugas menarik sampah dari luar angkasa. Mereka yang bekerja sebagai sweeper harus berlomba-lomba mencari sampah luar angkasa untuk ditukar dengan uang. Di saat sweepers lainnya bekerja sama menangkap bangkai pesawat, Taeho dan teman-temannya datang merebut pesawat itu untuk kemudian dijual di sebuah distrik penampungan. Taeho berhasil menjauhkan pesawat dari kejaran sweepers lain. Namun sayangnya dia lengah dan hampir saja menabrak distrik pemukiman UTS. Tidak sampai di situ, kelalaian tersebut membuat pesawat melaju kencang dan menabrak antena satelit yang sedang mengorbit. Sampai akhirnya mereka pun transit di sebuah distrik untuk menukar semua sampah yang telah mereka dapatkan. Namun bangkai pesawat yang mereka dapat tidak bisa dijual karena harus dibongkar terlebih dahulu. Selain itu, mereka juga membayar denda karena sudah merusak antena satelit. Bukan uang yang diterima Taeho, tapi malah surat tagihan pajak. Beberapa saat kemudian datang Pierre. Dia adalah fans Kapten Jang. Dia menyalakan TV dan melihat berita mengenai sebuah robot yang bernama Dorothy.
Robot itu adalah robot buatan UTS yang sangat berbahaya dan bisa meledak. Robot itu dicuri oleh teroris Black Fox. Setelah melihat berita itu, Teho meninggalkan tempat itu. Di luar, Teho mengais sampah dan menemukan sepasang sepatu bekas yang sangat jelek. Dia terpaksa memakainya daripada tidak memakai sepatu. Di dalam Victory, kru Victory bermain kartu. Sepanjang permainan, mereka berdebat mengenai uang. Babs memberitahu jumlah hutang-hutang mereka dan lebih parahnya lagi, bendahara mereka yang bernama Porky kabur membawa semua uang yang telah mereka kumpulkan. Hidup mereka pun semakin sengsara. Berkali-kali Babs menang dan membuat semua orang kesal dan akhirnya mereka berkelahi. Keesokan harinya, mereka membongkar pesawat rongsokan yang mereka dapatkan sebelumnya. Tidak disangka, Teho menemukan seorang anak kecil di dalam kapsul penyelamat pesawat. Mereka kemudian membawa anak itu masuk ke dalam Victory. Mereka pun bingung dari mana asal-usul anak kecil ini. Tidak sengaja, Teho melihat layar monitor mengenai Dorothy yang hilang sangat mirip dengan anak tersebut. Di dalam berita, Dorothy sangat berbahaya dan bisa meledak kapanpun dimanapun. Di waktu yang sama, anak itu hendak bersin. Semua orang pun panik dan berlari ke dalam ruangan mereka masing-masing untuk berlindung. Karena panik, Tiger Park menghubungi polisi untuk datang. Mereka sepakat untuk menyuruh Teho mengikat anak itu. Teho yang ketakutan tidak sengaja menemukan koper dan tas ransel anak itu. Dari dalam tas, Teho menemukan identitas Kang Hyonu yang sepertinya berkaitan dengan Dorothy. Merasa menemukan sebuah petunjuk, mereka pergi ke distrik pemukiman non-UTS dan meninggalkan Dorothy di dalam pesawat. Sementara itu, Dorothy yang tinggal di dalam pesawat mulai menunjukkan kemampuannya. Dia dapat menghidupkan pohon yang mati. Sesampainya di sana, Teho menjelaskan bahwa Black Fox dan penjaga luar angkasa kini sedang mencari Dorothy. Oleh karena itulah, Teho berencana untuk menjualnya kepada Kang Hyonu, salah satu anggota Black Fox dengan harga mahal. Dengan suara yang disamarkan, mereka melakukan negosiasi sebelum akhirnya sepakat untuk bertransaksi di distrik bisnis. Saat kembali ke pesawat, Teho dan teman-temannya dengan kompak mendandani Dorothy supaya identitasnya tidak terungkap. Tiba-tiba seorang polisi yang sebelumnya mereka hubungi datang. Dengan cepat mereka menyembunyikan Dorothy dan membuat alasan bahwa mereka telah salah memanggil polisi. Kapten Jang menjebaknya dan membuatnya seolah menerima suap. Karena takut akan dilaporkan, polisi itu pun pergi meninggalkan mereka. Singkat cerita, Teho dan Tiger tiba di tempat transaksi. Ketika Kang Hyonu muncul dan memberikan uangnya, penjaga luar angkasa ternyata sudah siap menembak Dorothy dari kejauhan. Belum sempat bertransaksi, Dorothy yang mereka bawa di dalam tas menghilang. Mereka semua panik sementara Dorothy berjalan dengan santai ke tengah-tengah pesta di distrik bisnis itu. Semua orang yang melihat Dorothy terdiam. Sebelum akhirnya mereka pergi saat penjaga luar angkasa menembaknya. Dengan cepat Teho menyelamatkan Dorothy sementara Kang Hyonu terpaksa harus pergi dan membawa kembali uangnya. Mengejutkannya, Dorothy mampu menghalau tembakan senjata hanya dengan menatapnya. Kapten Jang yang melihat terkejut dan bertanya-tanya robot apa sebenarnya Dorothy itu. Setelah berhasil melarikan diri, mereka tidak habis pikir kenapa penjaga luar angkasa mengetahui rencana mereka. Kapten Jang menduga bahwa penjaga luar angkasa telah menyadap mereka saat bernegosiasi. Tidak lama terungkap bahwa nama asli Dorothy adalah codename. Kang Hyonu pernah menjelaskan bahwa codename hanya akan meledak jika diberi perintah. Oleh karena itulah mereka tidak lagi merasa cemas berada di sisinya. Tidak lama setelah itu, codename dan Teho memetik tomat yang sebelumnya dihidupkan. Setelah itu mereka menjualnya di hanggar pesawat. Orang-orang di sana sangat suka karena sudah lama tidak memakan makanan organik.
Singkat cerita, para kru semakin dekat dengan Codename. Salah satunya adalah Babs yang banyak bercerita tentang kisah-kisah masa lalu. Mulai dari dirinya, dulu dia adalah pasukan robot militer yang banyak melakukan peperangan. Kapten Zhang menemukannya di pusat daur ulang lalu memperbaikinya. Kapten Zhang dulunya adalah pelajar yang dilatih sebagai insinyur. Dia sangat pintar dan pandai membuat sesuatu, sedangkan Paman Tiger dulunya adalah pemimpin kartel narkoba yang punya cita-cita mulia, di mana uang penjualannya dia sumbangkan kepada anak-anak miskin yang ada di bumi. Yang terakhir, Teho. Dulu dia adalah komandan penjaga luar angkasa pertama di UTS. Suatu ketika, Teho menemukan bayi saat dia menyerang pesawat ilegal dan akhirnya merawat bayi tersebut. Bayi itu diberi nama Sunny, yang ternyata tidak bisa mendengar. Dokter menjelaskan bahwa telinganya rusak karena suara yang sangat kencang. Menyadari itu adalah salahnya, Teho menyesal dan dia tidak bisa menyakiti siapapun lagi sejak saat itu. Oleh karena itulah UTS memecatnya karena tidak mematuhi perintah. Teho jatuh miskin dan menjadi gelandangan. Di suatu waktu, kecelakaan di distrik pemukiman membuat Sunny terlempar keluar angkasa. Naasnya, Teho tidak memiliki uang untuk menyewa jasa pencarian. Oleh karena itulah dia selalu berusaha mencari uang sebanyak mungkin untuk mencari putrinya itu. Singkat cerita, Teho mendapat panggilan dari Black Fox untuk melanjutkan transaksi mereka dan kali ini tempatnya di distrik pangkalan senjata. Tidak berselang lama ketika Codename pergi ke toilet umum, seorang pria bertopeng menculiknya. Semua kru panik dan mulai mengejar sumber teriakannya. Ketika Teho menemukan Codename dan merebutnya, dia terkepung oleh penculik lain dengan kostum yang sama. Untunglah mereka semua bukan tandingan Tiger. Di lain tempat, Sullivan melanjutkan pembicaraannya dengan reporter yang menuntut keadilan. Sullivan menjelaskan bahwa dia hanya memilih manusia tertentu berdasarkan sikap. Dia tidak mau dunia baru buatannya diisi oleh orang-orang tidak bermoral yang pada akhirnya akan menyulut peperangan seperti di masa lalu. Sullivan memberikan pilihan kepada reporter itu untuk membunuh teroris Black Fox yang mereka tangkap. Dengan imbalan dia akan dipindahkan ke UTS. Saat reporter itu terbujuk rayuannya, Sullivan menjebaknya dan menjelaskan bahwa seperti itulah sifat manusia, egois dan serakah. Pada akhirnya reporter itu harus meregang nyawa karena dianggap sampah oleh Sullivan. Sementara itu, Kapten Zhang mengumpulkan orang-orang yang menculik Codename. Ternyata ketuanya adalah seorang kasir bernama Karum yang sebenarnya sudah dekat dengan mereka. Dengan kepintarannya, Kapten Zhang berhasil mengungkap identitas mereka yang ternyata adalah anggota Black Fox. Di saat itulah semuanya terungkap bahwa Black Fox bukanlah teroris. Mereka adalah organisasi anti-UTS yang membela bumi. Jika Sullivan bisa menghijaukan Mars yang dikenal tandus, kenapa dia tidak menghijaukan bumi dan menyelamatkan banyak orang? Itulah alasan mereka memberontak. Kang Hyonu dulunya merupakan ilmuwan UTS. Dia membuat teknologi nanobot dan Codename adalah putrinya. Codename ternyata hanya seorang manusia yang menderita penyakit langka di mana sistem sarafnya rusak. Kang Hyonu memprogram nanobot itu dan menyuntikkannya kepada Codename sebagai langkah terakhir untuk menyembuhkannya. Keajaiban yang tidak terduga adalah Codename bisa berinteraksi dan mengendalikan nanobot sesuka hatinya. Dengan kemampuan itulah Codename bisa menumbuhkan tanaman berkat nanobot yang dikendalikan. Selama ini Sullivan berencana untuk menyingkirkan teknologi nanobot termasuk Codename dan ayahnya supaya teknologi itu tidak bisa diciptakan lagi. Sullivan ingin dianggap sebagai Tuhan yang secara tunggal menciptakan planet baru di Mars.
Nanobot Codename hanya bisa dihancurkan menggunakan bom hidrogen yang sangat panas. Oleh karena itulah Sullivan sudah menyiapkan bom tersebut di distrik penampungan. Ledakan itu akan membuat distrik tersebut jatuh ke bumi dan memusnahkan semua umat manusia yang tersisa. Tidak lama dari itu, penjaga luar angkasa di bawah perintah Sullivan datang ke distrik non-UTS untuk mencari Codename. Semua berpencar dan terjadi kejar-kejaran. Namun untungnya kru Victory dan Codename bisa melarikan diri. Berbagai macam misil mengejar pesawat dan memaksa Teho untuk melakukan manuver. Namun sayangnya dia tidak berhasil dan pesawat memasuki titik Lagrangian, sebuah pusat di mana puing-puing luar angkasa berkumpul karena tarikan gravitasi. Di area itu terdapat nanobot yang mulai menggerogoti pesawat, namun untungnya Codename bisa mengendalikan nanobot itu dan menyelamatkan mereka semua. Seketika Codename lemah, tidak berdaya, namun untungnya dia hanya pingsan. Sementara itu, Sullivan dengan tubuh artifisialnya mulai mengetahui identitas kru Victory dan aksinya saat menyelamatkan Codename. Untuk kedua kalinya, Codename gagal bertemu dengan sang ayah. Kru Victory berusaha merawat Codename sebaik mungkin. Tidak lama dari itu, Karu menghubungi mereka dan menentukan titik pertemuan baru dengan Kang Hyonu. Setibanya di distrik terbengkalai, mereka semua berkumpul dan Codename berhasil menemui ayahnya. Semua orang sangat terharu dengan pertemuan itu, termasuk Teho yang teringat dengan putri kecilnya Suni. Tidak lama dari itu, Kapten Jang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ternyata tempat itu dikelilingi oleh drone UTS yang sudah siap menyergap. Mereka tidak bisa melarikan diri karena ranjau EMP mengganggu sistem pesawat. Ketika penjaga luar angkasa muncul, mereka semua membantai kelompok Black Fox dan hanya menyisakan Codename beserta kru Victory. Sullivan sengaja melakukan hal itu karena dia mengenal baik siapa mereka. Kapten Jang adalah satu-satunya orang yang hampir membunuhnya saat memberontak karena ternyata dia adalah penganut paham anti-UTS. Teho adalah mantan komandan favoritnya di masa lalu yang sekarang menjadi gelandangan karena tidak mematuhi perintah saat itu. Sullivan menjelaskan rencananya untuk meledakkan Codename menggunakan bom hidrogen yang terpasang di distrik penampungan. Dia akan mengkambing hitamkan Black Fox supaya warga UTS tidak mengetahui kekejamannya. Setelah memberi uang dan kesempatan kepada kru Victory, Sullivan pergi dan membawa Codename. Tanpa ragu, Teho mengambil uang itu karena memang itulah yang dia butuhkan untuk mencari putrinya. Sementara Kapten Jang dan Tiger tidak ingin mengambil uang itu dan sepakat untuk menyelamatkan Codename. Teho pergi ke tempat jasa pencarian, di mana akhirnya pihak mereka bersedia untuk mencari putrinya. Saat menunggu, Teho mengingat kembali masa-masa terakhirnya bersama Suni. Ketika Teho melihat tulisan peninggalan putrinya, hatinya tersentuh. Putrinya menuliskan, "Aku sangat mencintai ayah. Aku ingin menjadi orang baik seperti ayah." Membaca itu, akhirnya Teho kembali ke pesawat untuk menyelamatkan Codename. Semuanya bersiap di posisi masing-masing. Teho mengambil kemudi, Tiger menyiapkan tenaga mesin, Babs dengan tombaknya bersiaga di luar pesawat. Sementara Kapten Jang mulai mengeluarkan senjata buatannya. Tanpa sadar, ternyata penjaga luar angkasa sudah siap menembak pesawat mereka. Namun untungnya mereka masih bisa bertahan. Ketika misil pesawat mulai mengejar, Kapten Jang menembaki drone UTS dari belakang. Begitu juga dengan Babs yang mulai mengeluarkan ultimate powernya. Dia melompat ke sana kemari dan menghancurkan pesawat satu demi satu. Tidak lama dari itu, Teho melakukan manuver ekstrim untuk mengelabui misil yang terus mengejar. Teho membawa pesawat Victory menungkik menuju bumi dengan dikejar rudal-rudal di belakangnya.
Di saat pesawat itu mulai terbakar atmosfer, Theo membawa pesawatnya untuk naik lagi. Hawa panas akibat gesekan atmosfer membuat rudal-rudal tersebut meledak. Setelah berhasil melakukannya, mereka pergi menuju tempat penampungan di mana bom hidrogen itu terpasang dan Codename ditahan di sekitarnya. Mereka berhasil menemukan Codename, namun sayangnya penyelamatan itu tidak berjalan lancar. Ternyata bom tersebut tidak bisa dijinakkan karena akan meledak saat diretas. Itu artinya tempat tersebut akan tetap jatuh ke bumi dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan Codename adalah membawanya sejauh mungkin. Tidak lama dari itu, seorang penjaga luar angkasa nomor 1 datang menghadang dan mengalahkan mereka. Tiger bangkit dan melawannya sendiri untuk memberikan waktu kepada yang lain. Setelah menjebaknya dan membuat penjaga luar angkasa itu melayang, Tiger dan yang lainnya berkumpul kembali. Kapten Zhang menyiarkan siaran radio kepada Space Sweepers lainnya bahwa tempat penampungan akan jatuh ke bumi dan melenyapkan semua umat manusia. Karena tidak ada pilihan lain, mereka semua bersatu dan membantu Kapten Zhang untuk melawan UTS. Mereka semua bertempur di luar angkasa. Di saat yang sama, penduduk UTS mulai mengetahui kejahatan Sullivan dari rekaman rencananya yang tersebar ke publik. Penduduk di sana yang tidak tahu apa-apa mulai mempertanyakan ketidakadilan tersebut. Di tengah-tengah peperangan itu, Sullivan yang marah karena rencananya dikacaukan, datang mengejar pesawat Victory. Mereka mulai kewalahan ketika Sullivan merubah pesawatnya menjadi robot yang mematikan. Dia berusaha menangkap Codename untuk menghancurkannya. Di tengah-tengah kekacauan itu, Babs menerima serangan cukup parah di mana tubuhnya terbelah dua. Kapten Zhang membuka bagasi pesawat. Pesawat Sullivan masuk ke bagasi dan dia terkejut karena ternyata bom hidrogen yang dia siapkan ada di dalam bagasi itu. Mengejutkannya, ternyata Codename sedari awal tidak ada di pesawat tersebut karena dia sudah diserahkan kepada sweepers lainnya sebelum peperangan terjadi. Semua rencana ini adalah misi bunuh diri untuk menyelamatkan Codename dan umat manusia. Setelah mereka cukup jauh, bom meledak menghanguskan Sullivan dan semuanya yang ada di sana. Ketika para sweepers lainnya berduka, Codename mengeluarkan kekuatan nanobotnya dan membawa pesawat Victory kembali. Ternyata bom hidrogen sekalipun tidak bisa menghancurkan teknologi nanobot. Sejak saat itu, UTS dipimpin oleh orang-orang yang tepat. UTS menyatakan permintaan maaf dan berjanji akan menghijaukan bumi dengan teknologi nanobotnya. Mereka juga berjanji akan menjaga perdamaian seluruh umat manusia. Tidak hanya itu, Space Sweepers yang ikut berjuang diberi kompensasi atas kerugian yang mereka terima. Kru Victory akhirnya menemukan sosok Porky, bendahara yang sudah membawa kabur uang mereka. Setelah uangnya dikembalikan, keadaan finansial mereka pun membaik. Kemudian Codename membantu Theo untuk menemukan putrinya yang hilang. Mereka berdua dihubungkan melalui sebuah mesin. Codename menggunakan kemampuan nanobotnya untuk membentuk koneksi telepati singkat antara dia dan putrinya. Saat mereka terhubung, Theo berkesempatan untuk memeluk Sunny dan mengucapkan selamat tinggal. Sunny tidak terselamatkan karena dia terdampar di luar angkasa terlalu lama. Sunny telah meninggal, namun untungnya nanobot Codename bisa menafsirkan data dari pikirannya dengan cara mengaktifkan kesadarannya untuk beberapa detik. Dengan begitu, dia bisa berpamitan dengan ayahnya. Pada akhirnya, Codename menjadi bagian dari keluarga Victory. Dia juga terdaftar di sekolah seperti anak-anak pada umumnya, dan terkadang dia mendapat tugas pergi ke bumi untuk menanam pohon. Bab sudah menjalani cangkok kulit tubuhnya dan menjadi cantik. Kapten Zhang tidak lagi minum alkohol.
Paman Tiger menghapus tatonya agar teman-teman Codename tidak takut padanya dan Paman Teho membeli 10 sepasang sepatu. Film ini berakhir ketika mereka melanjutkan kembali rutinitasnya sebagai Space Sweepers. Terima kasih sudah melihat video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.